Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali lagi bersama Anda dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir kembali. Sama-sama Mas Farid. Lama gak ketemu juga kita. Iya, lumayan ada 2 mingguan kali Pak Ustadz kurang lebih ya. Kurang lebih lah. Oke. Baik pemirsa, selain Pak Ustadz Zastro ada juga bersama kami narasumber bernama Pak Yanto. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan juga pemirsa, langsung aja kita dengar nih dari Pak Yanto. Pak Yanto, Bapak punya permasalahan apa sampai Bapak mau datang ke Tawakal seperti ini Pak? Terima kasih Mas Farid, Pak Ustadz. Permasalahan saya yang utama, permasalahan saya dengan anak saya sendiri. Awalnya kita nggak ada masalah apa-apa, biasa. Setelah lulus SMA, saya kuliahkan dia di Jakarta. Tinggal di mana sebelumnya Pak? Di Jogja, sedangkan saya kerja di jasa transportasi di Jakarta. Jakarta. Oke. Saya bikin kuliah di Jakarta. Semester 1, semester 2 awalnya baik. Begitu semester 3 udah bukan kuliah kalau saya bilang. Udah hanya nongkrong di kantin, nggak pernah masuk, cuma ngumpul-ngumpulin teman-teman aja. Ya sudah, kamu nggak usah kuliah. Kamu keluar kuliah, nah sekarang kamu mending kamu kerja. Walaupun kerja apa aja, biar kamu rasain gitu. Bagaimana caranya cari uang. Masuklah ia di perusahaan jasa transportasi saya juga. Awal mulanya ya baik juga, tapi begitu jalan bulan kedua dan bulan ketiga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dapatlah komplain dari si A, dapatlah komplain dari si B bahwa anak saya ini tidak benar. Kerjanya. Pulang malam mabok, kasih tahu ngelawan, marah. Begitu terakhir saya kasih tahu, saya akan pergi ke Bandung. Itu kata dia. Nekat, mau ngapain kamu ke Bandung? Udah, gue bisa kok cari kerja di sono, gue bisa cari duit di sono. Ngomongnya gitu, gua sama Bapak. Gue. Oke, silakan. Kalau memang itu keputusan kamu, anak pergi ke Bandung sebulan 2 bulan gak ada kabar, kita juga was-was. Iya, Khawatir, saya juga. Susulah saya ke Bandung. Yang saya dapetin apa? Nongkrong sama anak-anak yang ya boleh dikatakan ya udah nggak bisa dibayangin lagi deh. Ya begitu, nongkrong mabok, main kartu. Saya kasih tahu, malah saya mau dipukul botol minuman. Itu di depan kos-kosan saya mau dipukul pakai botol minuman. Terus, lo lagi? Jalan bro. Lama lo cepetan. Andi, Bapak cari kamu kemana-mana, ternyata kamu nongkrong di sini ya? Bapak nggak suka kamu nongkrong. Ini anak berandalan, kamu mau tahu nggak? Bapak apaan sih? Ngapain di sini? Dengar Bapak ngomong ya. Udah bener Papa kamu masukin kerja, kamu malah kabur. Mau jadi apa kamu di sini? Andi nggak mau, Pak. Ayo kamu pulang. Kamu itu anak paling gede, mesti jadi toladan buat adik kamu. Nggak mau, Andi nggak mau, Pak. Nih, woi, bapak lu itu. Udah, gila lu ini. Anak gak tahu diri ya. Bener-bener Papa ajak pulang kamu buat kerja lagi. Awas kamu. Pulang saya ke Jakarta. Kerja lagi saya. Kerja. Tapi pikiran saya juga nggak tenang. Biar gimana pun juga itu anak saya. Apalagi dalam kondisi seperti itu dia Pak ya, jauh dari agama ya. Nggak pernah namanya sholat, ngaji nggak pernah. Udah. Nggak lama kemudian saya dapat surat dari polisi bahwa anak saya ketangkep. Kaget saya. Kasus apa Pak? Akhirnya saya pergilah ke Bandung lagi. Gila, kantor polisi tersebut. Papa nggak ada uang buat nebus kamu. Mau kamu paksa apapun juga, Papa nggak punya uang lagi. Dan sekarang kamu rasain sendiri. Ini akibat daripada ulah kamu sendiri. Tolong kamu rasain sendiri. Marah di situ, di kantor polisi saya dijemret.
ditarik di sel itu sel. Jadi tarik. Dia justru marah. Marah. Sampai polisi marah sama dia. Tonjok semuanya. Dihancurin semua di situ, ditendang-tendangin sama dia. Oke. Kalau kamu memang ini angka kamu, niat kamu seperti kayak gini, jalani. Udah. Balik saya. Tapi saya udah nggak mau kerja lagi. Keluarlah saya dari perusahaan jasa transportasi itu. Saya pulanglah ke Jogja. Pulang ke Jogja dulu. Pulang ke Jogja dulu, menyikapi hal-hal yang ada dulu ini bagaimana. Tapi istri saya nggak mau terima. Marah. Ini bagaimana, ini yang dua ini masalah. Biaya apa segala macam. Oke, saya bilang. Saya balik lagi ke Jakarta. Dapatlah saya kerja. Oke, sebentar Pak. Tadi anak Bapak ditahan berapa lama? Kantor polisi. Kena 3 tahun, Pak. Kena 3 tahun. Oke, sebelum kita lanjut dulu ya Pak Ustadz. Ini Pak Yanto punya masalah sama anak laki-laki yang pertama. Ini sudah masuk kategori durhaka tidak sih Pak Ustadz? Seorang anak seperti itu? Masya Allah nih Mas Farid ya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Orang tua itu selalu mengharap anak sebagai tabungan, sebagai harapan masa depan. Tapi melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yanto ini sangat menyakitkan. Ini sudah masuk kategori durhaka menurut saya. Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa anak wala taqul lahuma uffin, membentak saja tidak boleh, berkata kasar saja tidak boleh. Ini dalam Al-Quran. Apalagi ini sampai hampir menyakiti, menentang berkelahi. Ini yang disakiti tidak hanya fisiknya menurut saya Mas Farid. Anak ini sudah menyakiti batin, perasaan, dan emosi orang tua. Dan itu yang lebih sakitnya sih. Itu lebih sakit daripada sekedar sakit fisik gitu. Nah, padahal anak itu mestinya harus hormat, harus taat. Karena istilahnya orang tua ini adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Maka sampai dikatakan ridho fi ridho waliden wa sakhatullah fi sakhati waliden. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Dari sini kita melihat bagaimana posisi orang tua di dunia ini di depan anak-anaknya. Maka sudah selayaknya seorang anak itu menghormati, taat pada orang tua. Tapi kalau sampai apa yang seperti diceritakan Pak Yanto ini Masya Allah, naudzubillah ini anak sudah kategori luar biasa menurut saya. Sudah di luar ketentuan-ketentuan, di luar, sudah sampai pada derajat durhaka sama orang tua. Nah ini Masya Allah, naudzubillah ini. Dia nggak nyangka seorang anak bisa berperilaku seperti itu. Nah iya, makanya ini saya nggak tahu apakah ada peristiwa yang monumental yang membuat anak ini berubah. Karena tadi awalnya kan ceritanya baik, ya, dikuliahkan, tapi kok tiba-tiba berubah. Apakah pernah patah hati atau pengaruh teman yang sedemikian kuat sehingga out of control, istilahnya keluar kontrol, sehingga dipengaruhi oleh teman-temannya, lingkungan mempengaruhi dia. Mempengaruhi Oke, itu. coba kita cari tahu lagi. Pak Yanto, sampai sekarang dia masih di penjara atau sudah keluar? Anak saya udah keluar. Yang lebih fatal lagi, pada waktu itu dia minta uang. Saya bilang saya nggak punya uang buat modal. Ada juga surat rumah. Surat rumah yang ditempatin sama semuanya ini. Emang mau kamu usaha apa? Usaha sayur-sayuran. Ya sudah. Aku sama mamah kamu ke bank, jaminin sertifikat rumah ini. Alhasil dapatlah, dikasihlah 50 juta. Aku bilang, ini jangan kamu pakai semuanya. Kamu masih punya adik. Adik kamu juga masih butuh. Ada yang butuh biaya, ada juga mungkin dia butuh modal juga. Ya bagi-bagilah. Nanti tinggal iurannya itu kamu bagi bagaimana. Besar kecilnya kamu bayar. Di tengah pasar saya ditonjok, Pak. Ditonjok, saya berantem itu udah kayak kuli pasar, saya ditonjok. Itu pisau itu panjang, Pak. Saya, kalau nggak saya kabur itu habis saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa kamu Santi? Lagi kupas apa? Pak, gimana?
Udah ke-approve belum, Pak? Ini udah di-approve, alhamdulillah. Tuh lihat. Asik kan? Iya, Pak. Mau apa nggak, Pak? Boleh, boleh. Pak, udah cair nih. Iya nih, uangnya juga udah cair tadi Bapak cek. Bagus lah. Mana ATM-nya, Pak? Sini, Pak. Untuk apa? Ya ambil Hanya- uang lah. Aduh, nanti Bapak kamu kasih ya separuh. Kok cuma separuh, Pak? Uang Andi kan 50 juta. Kamu juga mesti pikirin dong, adek kamu yang paling kecil. Dia kan butuh biaya buat sekolah. Ya elah, Andi kan ada bapak yang ngurusin. Bapak tahu kan, Andi tuh pinjem uang ke bank buat Andi usaha, Pak. Maksud Bapak, jangan kamu pakai dulu langsung semua. Yang ada malah habis nanti uang kamu. Andi nggak mau, cepet berikan ATM-nya. Nggak ada. Cepet, Pak. Ah, kamu jangan maksa ya, Andi. Cepet, Pak. Jangan maksa. Bapak nyesel kalau bantu kamu kayak begini. Kok gitu Bapak pergi aja lah. Rani jangan! Saya nggak mau kenal lagi sama lo. Ya? Lu bukan orang tua gua, lu bukan bapak gua lagi lo. Dia ngomong begitu. Ngomong begitu. Lu bukan orang tua gua lagi, lu bukan bapak gua lagi lo. Sono lu pergi lu. Di situ Bapak pasti sangat terpukul ya, Pak. Sakit, Pak. Iya. Saya sekolahin dia. Saya Kita turut prihatin ya, Pak. Ya. Ibunya bagaimana Pak? Apakah ini ibunya tahu kondisi seperti itu? tahu dipukulnya depan saya, ibunya ya kena pukul juga. Nggak tahu. Mohon maaf, ya saya mau tanya kalau kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, Bapak sama Ibu harmonis-harmonis aja kan ya? Artinya dari dulu juga kita harmonis. Cuma ya saya kerja di Jakarta, istri di Jogja. Cuma itu aja. Kemungkinan besar kalau saya berpikir, saya pikirin juga apa salah saya. Saya jarang melihat dia. Tetapi istri juga saya ajak ke Jakarta juga nggak pernah mau. Bersatu gitu nggak pernah mau. Oke, Pak Ustadz, apapun kondisi keluarga dari ayah sama ibunya yang jauh, artinya memang seorang anak tidak sepatutnya melakukan hal itu pada kedua orang tuanya. Mas Farid. Dan dalam kondisi seperti ini biasanya sang ibu mengganti peran sang ayah untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Makanya disebutkan bahwa al-ummatul satul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama yang dilihat, dicontoh oleh anak-anak. Karena ibu biasanya lebih dekat pada anak-anaknya. Gitu. Maka ketika sang ayah sedang bekerja, sang ayah sedang berada di luar kota dalam suasana jarak seperti ini, mestinya ibulah yang menggantikan peran sang ayah untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membangun akhlak, termasuk mengontrol pergaulan anak-anak, karena ibu yang lebih dekat dan lebih bisa mengawasi secara langsung. Pak Yanto, tadi anak kedua Pak Yanto katanya ada berulah lagi ya? Iya. Nah, kenapa nih, boleh tahu Pak Yanto? Ya pada waktu sekolah itu dia megang yang satu bayaran lah, kalau bayaran tangkap ya udahlah, bayaran sekolah nggak dibayar. Yang kedua itu dia sempat pegang uang apa sih namanya, kumpulan anak-anak gitu loh ya. Itu dia dibantai juga semuanya, dipakai semuanya sama dia, dipakai semua sama dia. Alhasil guru semua ke rumah, teman-teman juga ke rumah, ya menuntut pengembalian uang. Pada waktu itu ya akhirnya kita kembalikan lah uang itu. Udah sampai dia selesai sekolah, dia balik lagi ke Jakarta sama saya. Yang lebih parah lagi, mobil perusahaan dipinjem. Mobil perusahaan saya, mobil perusahaan nih, mobil operasional perusahaan saya yang saya jalanin itu dipakai sama dia. Alasannya dia mau pinjem aja. Gak tahu itu mobil dibawa kabur. Ini anak kedua ini. Anak kedua, perempuan. Begitu saya minta itu mobil, marah, malah ngedorong saya. Jadi seakan-akan mobil dikuasain sama dia. Tunggu. Santi mau kemana kamu? Bapak, kok datang nggak bilang-bilang sih? Aku baru aja mau pergi. Bapak ini mau nanyain mobil Bapak, kenapa belum kamu balikin juga? Pak, aku kan minjemnya baru aja beberapa hari. Kok Bapak udah nagih aja sih? Aduh, ini udah sebulan loh Santi. Kamu kan minjemnya cuma beberapa hari, kenapa lama sekali sih? Pak, lagian kan itu mobil dari pekerjaannya Bapak. Bapak bisa kan minta lagi? Udah mau bilang ini buat aku aja. Santi, tunggu. Nggak bisa gitu dong, Santi. Itu kan mobil operasional kantor. Bapak nggak enak sama orang-orang. Teman-teman Bapak udah ngomongin. Ya udahlah, Pak.
Ganggu aja, aku tuh buru-buru. Ada janji sama teman. Iya, tapi tunggu dulu Santi. Tolong. Ih, Bapak udah sana. Masuk gua nih. Udah kamu diem aja. Biarin aja dia jualan. Santi. Tunggu, Santi, tunggu. Santi. Astagfirullahaladzim, ini anak. Pak Ustadz, melihat perilaku kedua anaknya ya Pak Ustadz, kalau dari pandangan Pak Ustadz sendiri, mungkin nggak sih ada yang, mohon maaf saya bukannya menyalahkan Pak Yanto dengan istri ya, tapi kita kan cari jalan keluar. Ya. Mungkin nggak sih ada dari Pak Yanto dan istrinya yang kurang mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya seperti itu Pak Ustadz? Ya, kalau bahan refleksi ini Pak Yanto ya, sekedar bahan refleksi. Karena itu tadi, satu, ada hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dan orang tuanya inilah yang membuat anak itu menjadi Nasrani, Yahudi, whatever lah. Dari hadis ini menjelaskan bagaimana pengaruh orang tua itu sangat kuat terhadap anak-anaknya untuk membentuk, mengarahkan kepribadian sang anak ini. Maka ini juga menjadi bahan refleksi kita semua sebagai orang tua dari kasus Pak Yanto ini. Barangkali ada pola asuh, pola didik yang maaf kurang tepat sehingga menyebabkan tidak bisa terkontrolnya anak dalam pola-pola pergaulan di luar sehingga gampang dipengaruhi oleh teman-temannya itu. Ini menjadi bahan refleksi bersama Pak Yanto ya. Yang kedua, bahwa cara mendidik anak, cara mengarahkan anak tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan keteladanan. Nah, teladan-teladan yang di rumah ini dengan pendekatan-pendekatan sentuhan emosional ini yang perlu dilakukan sehingga anak tidak mencari kepuasan atau tidak mencari pelarian di luar. Ya. Yang ketiga juga perlu pendekatan spiritual Mas Farid. Kalau orang dulu perintah kiai-kiai dulu, anak itu dipuasain. Puasa Senin Kemis untuk doaan anak. Bangun tengah malam tahajud, doakan anak supaya anak kita jadi anak yang soleh, punya kekuatan iman, punya kekuatan moral, punya kekuatan diri untuk menahan segala godaan. Ini yang terpenting yang mesti dilakukan ketika kita mendidik anak Pak Yanto. Jadi dimulai dari kita Pak Ustadz. Betul. Jadi keteladanan, kedekatan dan pendekatan spiritualitas ini penting untuk dilakukan. Karena kalau sudah kayak begini ini, orang tua rugi karena anak yang mestinya jadi tabungan masa depan, anak yang mestinya menjadi istilahnya di akhirat. Iya, di dunia dan akhirat kira-kira tiba-tiba seperti ini. Yang kedua bagi anak sendiri, ini anak Masya Allah, dosanya anak durhaka itu Masya Allah Mas Farid. Ada 10 dosa besar yang itu diriwayatkan oleh hadis-hadis tentang anak durhaka ini. Masya Allah. Antara lain adalah dia tidak berhak mencium bau surga. Dia diposisikan seperti halnya orang kafir. Dia akan hidupnya terlunta-lunta dan tertutup rezekinya. Ini kan semuanya jadi rugi Mas Farid. Maka Pak Yanto sebagai langkah untuk membenahi ini, karena ini langkah fisik mungkin sudah susah karena anak sudah nggak mau didekati, ya kan? Terus kemudian dinasihati sudah nggak bisa. Doakan Pak Yanto, ikhtiar spiritual. Cobalah Pak Yanto berpuasa, cobalah Pak Yanto bangun tengah malam. Satu, doakan diri, doakan anak. Mudah-mudahan dia sadar, terbuka hatinya. Itu. Pak Yanto, tapi Bapak pernah nanya nggak sih ke anak kenapa mereka kok memperlakukan Bapak seperti itu? Ya kalau ditanya ya jawabannya begitu aja. Ya gue ini kan